Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pada kesempatan yang lalu telah kita kaji bersama betapa amal perbuatan itu bergantung pada niat. Diterima atau ditolaknya bergantung pada niat. Dan betapa amal perbuatan yang kita lakukan itu selalu diliputi oleh berbagai sifat-sifat yang bisa merusak amal itu. Dan sifat-sifat itu adalah riya. Bahwa jika kita melakukan amal perbuatan selain karena Allah tetapi juga karena manusia, maka amal perbuatan kita itu dikhawatirkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riya itu ada di dalam kita melakukan amal, maka sebenarnya riya juga ada di dalam meninggalkan amal itu. Selanjutnya mari kita kaji bersama penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitab syarahnya terhadap hadis Nabi yang membicarakan tentang niat itu. Wa kama anna riya'a fil amal, dan sebagaimana riya ada di dalam amal, yakunu fi tarkil amal, maka riya juga ada di dalam kita meninggalkan amal perbuatan. Qala Fudail ibn Iyad, Syekh Fudail ibn Iyad mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya'un, bahwa meninggalkan amal karena manusia itulah yang dikatakan sebagai riya. Ini menurut Fudail bin Iyad, bahwa riya bukan melakukan amal karena manusia, tetapi justru meninggalkan amal karena manusia itu sendiri adalah riya. Sedangkan wal amalu min ajlin nas, beramal karena manusia, syirkun, adalah syirik menurut Syekh Fudail bin Iyad. Ya, tentu saja syirik dalam arti yang khafi, bukan syirik yang jali, syirik yang samar, yaitu amal perbuatan kita yang kita lakukan tetapi tidak murni karena Allah. Itulah yang dikatakan syirik oleh Syekh Fudail bin Iyad. Dan ini barangkali juga pernah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Dan barang siapa yang berharap berjumpa kepada Allah, yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan, maka hendaklah ia melakukan amal soleh, kata Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah ia tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya itu dengan seorang pun. Nah, musyrik di dalam beribadah ini menurut para ahli tafsir adalah beribadah
yang tidak murni karena Allah. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi. Selanjutnya, wal ikhlasu, sedangkan ikhlas adalah ayyu'afikallahu minhuma. Jikalau Allah telah menyelamatkan kamu dari keduanya, yaitu tidak meninggalkan amal karena manusia dan juga tidak melakukan amal karena manusia. Karena kalau kita meninggalkan amal karena manusia namanya riya menurut Syekh Fudail bin Iyad, sedangkan melakukan amal karena manusia adalah syirik menurut Syekh Fudail bin Iyad. Dan ikhlas adalah jika kita selamat dari dua sikap itu. Wa makna kalamu rahimahullah, adapun makna dari perkataan Syekh Fudail bin Iyad itu adalah annaman azima, sesungguhnya orang yang bertekad ala ibadatin, untuk melakukan satu ibadah, watarakaha, kemudian dia meninggalkan ibadah itu makhofatan, karena takut ayyarohan nasu, dilihat manusia, fahuwa miraun, maka ia adalah orang yang riya, pamer. Li'annahu tarokala amala liajalin nasi, karena ia telah meninggalkan suatu amal ibadah karena manusia. Amalau tarokaha, anapun jikalau ia meninggalkan amal ibadah itu makhofatan, amat lau tarokaha, adapun jikalau ia meninggalkan amal ibadah itu liusolliha, untuk melakukan sholat misalnya, untuk melakukan sholat fil kholwati, dalam tempat yang sepi, fahadha mustahabbun, maka hal itu sangat disukai. Illa, kecuali antakuna, ibadah itu faridotan, termasuk ibadah fardu, wa zakatan wajibatan, dan juga zakat wajib. Au yakuna aliman, atau orang itu seorang yang alim, yuktadabihi, yang diikuti oleh banyak orang. Fajahru, maka faljahru, maka ibadah di tempat yang ramai, yang bisa dilihat oleh orang, tidak di tempat yang sepi tadi, afdalu, lebih utama daripada ibadah di tempat yang sepi. Jadi ada pengecualian bahwa ibadah itu kalau ingin dilakukan di tempat yang sepi, ya seharusnya ibadah itu ibadah yang tidak wajib. Tapi kalau ibadah yang wajib, termasuk zakat wajib, termasuk juga yang melakukan ibadah itu adalah orang yang alim, yang orang itu menjadi contoh teladan bagi jamaahnya, bagi masyarakatnya, maka ibadah di tempat yang ramai itu lebih utama daripada ibadah di tempat yang sepi. Wa kama anna riya'a muhbitun lil amal, dan sebagaimana riya itu bisa menghapus amal, kadzalika tasmi, demikian juga sum'ah atau pamer. Wa huwa ayya'mala lillah fil khalwah. Tasmi atau pamer itu adalah seseorang melakukan amal ibadah di tempat yang sepi, sesungguhnya tidak ada orang yang tahu kecuali Allah, dan tentu saja dia sendiri yang tahu. Tetapi summa yuhditsan nas bima amila, tetapi kemudian ia menyampaikan, mengabarkan, memberitakan pada orang lain atas apa yang telah dia lakukan, misalnya. Itulah tasmik atau sumpah pamer. Misalnya sholat malam di malam hari, di mana suasananya sunyi, tidak ada yang tahu karena semua orang pada tidur misalnya. Tapi
apa yang ia lakukan di tempat yang sunyi sepi di malam hari itu kemudian diomongkan pada orang lain, itu adalah tasmi, dan itu juga bisa merusak amal yang dilakukan dengan rahasia itu, yang seharusnya itu bisa diterima oleh Allah, tetapi kalau diikuti dengan tasmi itu bisa jadi menjadikan amalnya tidak diterima oleh Allah karena dilandasi oleh pamer atau diikuti oleh rasa pamer tadi. Karena itu para jemaah sekalian, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, apapun itu bentuk amalnya, termasuk yang paling pokok ibadah puasa kita, betul-betul kita lakukan hanya berharap ridho Allah, sehingga kita akan mendapatkan pahala di sisinya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.